Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan malam hari ini sembari beristirahat, kita akan ngobrol-ngobrol tentang cara untuk menginput dan mengedit pelaporan BOP tahap 1 di tahap 2 tahun anggaran 2022. Bagi Bapak Ibu yang di tahap satunya kemarin belum sempat untuk menginput pelaporannya di BOP Salur, maka Bapak Ibu silahkan saat ini sudah bisa dilakukan proses input ya BOP Salurnya. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang akan mengedit yang sudah diinput pelaporannya juga bisa dilakukan di tahap 2 ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama, kita obrolkan bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita bahas cara untuk menginput dan mengedit pelaporan BOP tahap 1 di tahap 2 tahun anggaran 2022, ada beberapa hal catatan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pelaporan di BOP Salur atau di BOP online tahap 1, saat ini diberikan waktu atau diberikan perpanjangan waktu sampai dengan 30 September 2022. Seperti yang kita ketahui, untuk tahap 1 tahun 2022 itu paling lambat 31 Juli 2022, tapi saat ini sudah muncul surat edaran resmi dari Kemendikbudristek diperpanjang sampai dengan 30 September 2022 bagi yang belum input BOP tahap satunya. Nah, kemudian Bapak Ibu masih bisa ya bagi Bapak Ibu yang mau mengedit ya, mengedit pelaporan BOP tahap satunya, misalnya di harga, misalnya di tahap 1 itu ada kesalahan menginput misalnya. Nah, saat ini masih bisa ya untuk mengedit pelaporannya. Sementara untuk mengedit perencanaan Bapak Ibu, untuk perencanaan sudah tidak bisa diedit ya. Apalagi kalau misalnya sudah dilaporkan, maka Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau diedit ataupun diganti, Bapak Ibu bisa menghubungi admin dinas masing-masing. Untuk menginput BOP tahap 1 ini Bapak Ibu, untuk mengedit atau menginput BOP tahap 1 di tahap 2 ini diberikan kesempatan satu kali saja. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengklik menyimpan, maka data tersimpan dan tidak akan bisa diedit kembali. Jadi Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu semuanya sudah oke, agar nanti tidak ada kesalahan lagi ya. Upayakan buat dulu koret-koretnya ataupun manualnya, baru nanti diinputkan. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum melaporkan, silahkan segera dilaporkan agar BOP tahap 2-nya yang belum cair segera cair gitu ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita bahas cara untuk mengedit atau menginput. Cara ini sama saja ya, mau mengedit, menginput caranya sama. Untuk pelaporan tahap 1 di tahap 2 tahun anggaran 2022. Yang pertama, seperti biasa Bapak Ibu silahkan login ke BOP Salurnya masing-masing. Kemudian pilih menu SSO ya, diklik saja. Kemudian Bapak Ibu setelah klik menu SSO, masukkan username dan password Dapodik. Username Dapodik dan password juga Dapodik. Kalau sudah, klik masuk seperti biasa. Nah, setelah masuk Bapak Ibu, kita berada di beranda awal. Silahkan Bapak Ibu tarik ke bawah, nanti dipilih cut off-nya ya. Dipilih dulu cut off-nya. Karena kita akan menginput cut off untuk tahap 1 ya. Kita akan menginput atau mengedit tahap 1. Bapak Ibu diklik di cut off-nya dan pilih tahap 1. Karena ketika kita klik cut off nanti ada tahap 1 dan tahap 2. Karena kita akan mengedit atau menginput BOP tahap 1, maka pilih tahap 1 dan klik submit. Nah, kemudian kalau misalnya sudah perencana di sini sudah muncul tahap 1 di atasnya, Bapak Ibu silahkan pilih menu input pelaporan ya, karena kita akan bahas tentang pelaporan. Nah, Bapak Ibu silahkan input pelaporan, pilih laporan, kemudian pilih input pelaporan, diklik seperti biasa, dan kita akan dibawa ke beranda input laporan. Kemudian di bawah nanti kita akan menemukan daftar perencanaan yang sudah kita buat.
Dan di sini untuk laporannya juga sudah muncul ya, tombol laporannya. Silahkan Bapak Ibu pilih item mana yang akan dilaporkan pada realisasi tahap 2 ini. Contoh misalnya spanduk PPDB. Bapak Ibu cukup mengklik saja tombol dari tanda lapor ini ya, klik menu lapor. Seperti biasa kita klik menu lapor, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di kolom ya, pada saat kita mengisi untuk tahap 1, otomatis tahap 2-nya tidak akan bisa dibuka. Nah, bagaimana nanti mau mengisi realisasi 2-nya? Kita balik lagi ke awal dan pilih tahap 2. Nah, kita akan mengedit atau mengisi tahap 2. Nah, setelah diklik lapor, Bapak Ibu akan diberi tampilan seperti ini. Silahkan. Kalau misalnya mau diedit, silahkan diedit di sini realisasi tahap 1. Tapi kalau misalnya baru mau input, silahkan diinput. Pokoknya input dan edit sama saja ya. Caranya seperti ini. Kalau sudah diisi, Bapak Ibu klik simpan laporan. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik simpan laporan, maka laporan disimpan dan tidak bisa diedit. Oleh karenanya, sebelum Bapak Ibu menginput laporan, pastikan dulu kalau bisa dibuat dulu catatan-catatan kecil ataupun manualnya ya, biar tidak bingung lagi nanti menginputnya. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah cukup ya, sudah selesai penginputannya. Silahkan lakukan penginputan atau edit item yang diperlukan untuk realisasi tahap 1-nya. Nah, untuk tahap 2-nya Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau mengisi tahap 2-nya seperti awal tadi, tinggal Bapak Ibu pilih saja realisasinya cut off-nya ya. Nah, di sini tahap 1. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau isi tahap 2-nya, kalau tahap 1 sudah beres, tinggal pilih saja cut off-nya tahap 2, pilih submit dan lakukan seperti tadi ya. Caranya sangat gampang. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, demikianlah yang bisa saya share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau salah kata. Kita jumpa lagi nanti di info berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.